Oke, jadi pertemuan kedua ya, salah pertemuan kedua. Kita ketiga ya, benar ketiga ya. Tiga, Pak. Oke. Pertemuan ketiga yaitu materinya tentang insiden investigation. Insiden investigasi. Kalau apa insiden investigasi itu? Investigasi setelah ini ya yang kemarin kita review yang materi kemarin sedikit. Jadi insiden itu apa, teman-teman? Kejadian, Pak. Ya, kalau insiden itu kejadiannya. Oke, kalau kecelakaan kerja itu insiden yang telah menyebabkan kalau nirmis itu insiden yang tidak menyebabkan cedera. Nah, apa itu investigasi atau inspeksi? Apa teman-teman? Silakan dibaca. Kegiatan memeriksa atau mengecek, memeriksa atau mengecek dan mencatat apakah sesuai atau tidak terhadap standar K3. Ya, jadi kegiatan yang untuk memeriksa atau mengecek atau mengukur segala sesuatu dan mencatat apakah itu sesuai atau tidak sama standar K3. Nah, kalau tujuan inspeksi K3 sendiri apa secara umum? Secara umum adalah untuk memitigasi masalah potensial, kekurangan serta kerja. Dapat di suatu bagian kegiatan akibat perubahan apa yang memadai. Menilai hasil kerja, menunjukkan komitmen. Tujuan khususnya antara lain memeriksa hasil pelaksanaan setiap rincian program K3, memeriksa sarana-sarana baru, mengukur hasil usaha dan peranan supervisor terhadap K3. Nah, kemudian tujuan analisa kecelakaan. Nah, suatu kecelakaan ketika tidak dilaporkan, maka itu tidak bisa diinvestigasi. Kalau tidak bisa diinvestigasi, maka resiko itu tidak bisa diubah. Kalau tidak bisa diubah, maka tidak dapat diperbaiki. Jadi pentingnya adanya analisa kecelakaan atau investigasi insiden investigation itu kalau kita tidak ada yang melaporkan atau tidak dibuat investigasi, maka kejadian itu akan berulang. Oke, silakan dibaca poin pertama. Untuk mengetahui sebab-sebab keadaan yang terjadi sehingga langkah-langkah pencegahannya bisa diantisipasi sehingga kecelakaan serupa tidak terulang kembali. Oke, yang kedua, untuk menghilangkan kemungkinan dampak kerugian kedua akibat kecelakaan yang sudah pernah terjadi. Oke, yang ketiga, mengelompokkan jenis-jenis kecelakaan yang pernah terjadi demi untuk mengetahui kecenderungannya atau trennya sehingga bisa mengantisipasi tindakan pencegahan yang utama dan harus segera dilakukan tindakan. Oke, kemudian meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keselamatan dan mencegah kecelakaan karena tindakan preventif lebih mudah dan lebih murah daripada dibandingkan dengan kuratif. Kemudian belajar keselamatan dari kecelakaan yang sudah pernah terjadi. Oke ya. Jadi tujuan analisa kecelakaan itu yang pertama untuk mengetahui sebab-sebab apa sih yang sebab-sebab sebenarnya kenapa kecelakaan bisa terjadi supaya kecelakaan serupa tidak terulang kembali. Nah, atau
bisa mengambil mengambil hikmah, mengambil evaluasi dari kecelakaan yang pernah dilakukan oleh orang lain. Jadi tidak hanya kecelakaan kita, kalau bisa kita bisa belajar dari kecelakaan orang lain. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi kecelakaan di tempat kita. Apa ini yang bicara ya? Nah, kemudian bisa mengantisipasi tindakan pencegahan supaya tidak terulang lagi gitu. Nah, tindakan preventif, karena tindakan preventif itu lebih mudah dan lebih murah. Preventif itu pencegahan ya, dibandingkan dengan kuratif atau tindakan itu apa sih, perbaikan ya. Jadi kalau lebih murah kita itu melakukan tindakan pencegahan, kita membuat aturan-aturan pencegahan supaya tidak terjadi kecelakaan, daripada ketika kecelakaan itu terjadi itu biayanya jauh lebih mahal gitu. Kadang mungkin kita mikir, wah kita harus buat kos biaya untuk orang-orang K3 gitu, untuk petugas K3-nya, untuk buat sistemnya, buat aturannya dan lain sebagainya. Padahal itu sesungguhnya lebih murah daripada kalian nggak punya itu, tapi terus terjadi kecelakaan kerja karena kalian nggak punya aturan yang jelas. Ya. Nah, nih aksiden atau insiden investigasi itu harus dipandang sebagai kesempatan untuk memperbaiki sistem manajemen daripada kesempatan untuk menetapkan siapa yang bersalah. Ya. Jadi fungsinya investigasi ini untuk memperbaiki sistem manajemen. Ada kecelakaan, berarti sistemnya harus diperbaiki. Apa yang salah harus dievaluasi, bukan untuk menetapkan siapa yang bersalah. Nah, ini kebanyakan kesalahan di perusahaan ini, adanya insiden investigasi itu untuk menetapkan siapa yang bersalah gitu. Padahal tujuan utamanya bukan untuk itu, tapi untuk memperbaiki sistem manajemen. Nah, nih, pembuatan investigasi yang efektif itu yang pertama menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi, bisa menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Kemudian mengidentifikasi penyebab-penyebabnya, apa sih yang menyebabkan terjadinya insiden itu, dan melakukan langkah-langkah koreksi untuk mencegah terulangnya kejadian sejenis. Ya. Oke, paham teman-teman? Paham. Oke, kemudian klasifikasi inspeksi, itu ada inspeksi umum berkala yang pertama. Nah, kemudian inspeksi sewaktu-waktu atau mendadak karena suatu sebab yang perlu. Kemudian inspeksi berkelanjutan atau continuous inspection pada kegiatan konstruksi dari awal sampai dengan akhir. Dan inspeksi khusus. Oke. Sebab-sebab kecelakaan dan bagaimana menghilangkannya. Nah, sebab-sebab kecelakaan itu yang pertama, sebab-sebab kecelakaan bertinjau dari penderitanya. Tidak tahu. Korban mendapatkan musibah karena kebodohannya. Tidak tahu, nggak pernah ada yang ngajarin bahwa kalau baru di proyek itu harus pakai helm protection. Nah, itu tidak tahu karena kebodohannya, jadi dia ke tempat proyek nggak pakai helm misalnya gitu. Tidak mau, korban sudah tahu alias mengerti bila bisa terjadi kecelakaan, tapi korban tetap tidak mau mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Nah, tidak ada kesadaran yang kemarin kita belajar ya. Nah, kemudian tidak mampu, korban tahu resiko kecelakaan yang mungkin terjadi, tetapi ia tidak mampu menghindarinya. Nah, ini berarti takdir ya, karena tidak mampu menghindarinya. Ya, oke, nah, takdir dari sananya gitu. Nah, kemudian ingat, semua kecelakaan itu pasti ada sebabnya. Nggak mungkin kecelakaan itu nggak ada sebabnya itu. Nah, semua sebab itu pasti bisa dicari. Semua sebab bisa dihindari
semua sebab bisa dieliminasi, dan semua sebab dapat dicegah. Jadi semua kecelakaan itu dapat dicegah pada dasarnya. Suara saya patah-patah ya, teman-teman? Patah-patah. Patah-patah, Pak. Sekarang masih patah-patah? Masih. Udah enggak, Pak? Udah enggak ya? Oke. Ada dikit. Jadi tujuan K3 itu zero accident dan zero fatality aslinya ya. Tidak ada kejadian, tidak ada kecelakaan kerja, dan tidak ada keparahan dalam kecelakaan. Semua kecelakaan itu bisa dicegah. Oke. Nah, alasan tidak melaporkan insiden atau kejadian atau aksiden, alasannya apa? Yang pertama, Takut mendapat sanksi disiplin. Oke. Banyak pekerja yang berpendapat bahwa investigasi bertujuan untuk mencari kesalahan daripada mencari fakta. Makanya kebanyakan pekerja itu takut nanti dapat sanksi disiplin kalau ngelaporin ada kejadian gitu. Jadi lebih baik, dalang, aku nggak usah ikut-ikutan kayak gitu. Nah, yang kedua, perhatian yang berlebih terhadap catatan. Banyak pekerja yang melihat prestasi dari segi tidak adanya kasus insiden dan aksiden yang terjadi. Nah, jadi mereka takut reputasi perusahaan mereka jadi jelek karena adanya kecelakaan gitu. Makanya mereka nggak mau ngelaporin adanya kecelakaan gitu karena bisa jadi prestasi atau reputasi mereka jelek gitu ya. Kemudian perhatian terhadap reputasi ini sama ya, dan takut akan perawatan medis. Yang panjang. Selanjutnya proses investigasi insiden. Nah, nih teman-teman, yang pertama kalau kita mau melakukan investigasi insiden itu yaitu adalah persiapan. Yang kedua adalah pelaksanaan. Kemudian analisa. Kemudian pelaporan dan tindak lanjut. Oke, bagus. Nah, di persiapan ini ada tahapan pra-perencanaan dan tanggung jawab investigasi. Next. Di tahapan persiapan ini pastikan kalian menentukan maksud dan tujuan, kemudian menyusun prosedur investigasi, memilih atau melatih tim investigasi, menyiapkan perangkat investigasi. Kemudian di pelaksanaannya kalian melakukan pemberitahuan kecelakaan. Nah, kemudian pengamanan bukti di TKP, wawancara saksi, ikuti teknik 5P dan mengolah data atau informasi. Kemudian analisanya, banyak analisa yang bisa dilakukan, bisa menggunakan analisa 5Y, kemudian menentukan faktor utama atau critical factor, kemudian mengidentifikasi penyebab langsung, mengidentifikasi penyebab dasarnya, dan lain sebagainya. Oke, ya tahapan pra-perencanaannya. Nah, lanjut ke ini tanggung jawab investigasi. Jadi kalian buat tim K3 itu buat tanggung jawab investigasi itu first aid itu siapa aja yang bertanggung jawab. Nah, misalnya perwakilan supervisor gitu. Nah, kemudian no days loss atau tidak ada waktu yang terbuang itu siapa aja yang bertanggung jawab. Nah, itu dan lain sebagainya. Oke, kemudian langkah-langkah investigasi. Yang pertama ada tanggap darurat. Kemudian persiapan investigasi, pengumpulan data dan informasi, evaluasi dan analisa, tindakan perbaikan atau rekomendasi, dan membuat laporan, kemudian dibuat tindakan lanjutan rekomendasi. Oke. Nah, ini analisa teknik-teknik analisisnya ya. Ada R-chart analisis, 5 whys, SCAT,
ICAM, fault tree analysis, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya yaitu metode investigasi itu banyak ya, yang tadi untuk cara menganalisa adanya kejadian itu banyak. Salah tiganya itu yaitu concept of multiple cause model, atau kita sebelumnya kan sudah belajar tentang efek domino ya, efek domino. Ini suara siapa ya ini ya? Nah, ini mirip sama efek domino. Nah, mirip sama efek domino. Jadi kita cari tahu penyebab langsungnya, penyebab tidak langsungnya, penyebab dasarnya seperti apa. Kemudian fault tree analysis dan cause and effect diagram. Oke. Nah, multiple cause model itu yang ini ya, multiple cause model. Nih, yang ini itu kalian seperti kalau minggu lalu kalian perhatikan itu efek domino itu. Nah, cuman ini pengembangannya. Jadi urutan penyebab insiden itu dari lack of control, lemahnya pengontrolan. Kemudian basic cause atau penyebab dasarnya, kemudian immediate cause atau penyebab langsungnya, kemudian insiden atau aksiden, kemudian losses atau kerugiannya. Suara saya jelas ya, teman-teman? Agak patah-patah, Pak. Agak patah-patah ya, nggak apa ya, sambil jalan ya. Jelas. Kemudian penyesalan. Nah, ini lack of control, jadi dari kurangnya kontrol dari pihak manajemen, kemudian menyebabkan penyebab dasar yaitu personal faktor dan job faktor, atau faktor pribadi dan faktor pekerjaan yang minggu lalu ya. Kemudian immediate cause atau penyebab langsung yaitu substandard practice and condition, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Oke, kemudian insiden, tahu ya kalian kecelakaan apa aja. Nah, kerugiannya apa aja? Apakah orangnya, propertinya, proses, dan lain sebagainya. Oke ya, insiden. Nah, insiden ini terjadi karena adanya kasus kerugian atau loss, itu terjadi karena adanya insiden atau aksiden atau kecelakaan, yaitu persinggungan dengan sumber energi yang melebihi kekuatan manusia atau struktur peralatan. Nah, kontak dengan sumber energi ini dapat dilalui beberapa mekanisme seperti ditunjukkan pada tabel insiden berikut dari referensi ANSI ya. Z16. Ya, Z16.2 tahun 69. Nih, contoh-contoh insidennya yaitu struck against atau tersandung, kemudian tertimpa, jatuh ke bawah. Nanti kalian checklist, misalnya teman-teman kalian atau ada orang tempat kerja kalian itu mengalami insiden, kalian centang tertimpa atau fall on same level, jatuh pada level yang sama, atau top on, tersangkut, misalnya tersangkut misalnya kabel, nah terjepit, misalnya terjepit mesin bending gitu, terus kontak dengan listrik, misalnya tersetrum atau apa gitu. Nanti kalian kalau ada kayak gitu, kalian analisa insidennya apa. Kemudian penyebab dasarnya setelah insiden. Nah, kalau kita mau melakukan analisa, itu kita ngelihatnya kan ini penyebab insidennya itu ke bawah, dari penyebab lack of control sampai kerugian. Tapi kalau kita mau menganalisa sebuah kecelakaan, nah ini kita tariknya ke atas. Jadi dari kecelakaannya apa sih? Nah, setelah tahu kecelakaannya apa, apakah itu penyebab langsungnya apa sih? Apakah tindakan tidak aman, ataukah kondisi tidak aman? Kemudian penyebab basicnya apa sih? Apakah
faktor pribadi ataukah faktor pekerjaan gitu. Jadi ke atas kalau kita mau menganalisa masalahnya. Oke, tadi penyebab dasarnya itu dikelompokkan dalam 2 kategori ya, yaitu faktor personil atau personal faktor dan faktor pekerjaan. Faktor. Faktor personil atau faktor pribadi itu ada apa aja, teman-teman? Inadequate physical atau physiological capability atau bahasa Indonesianya ketidakmampuan fisik. Ya. Oke, kemudian yang kedua inadequate mental atau kekurangan atau ketidakmampuan mental. Oke, kemudian mental or psychological stress. Stress mental atau Oke, kemudian lack of knowledge apa? Lack of knowledge. Kurang paham. Ya, kurang paham, kurang tahu. Nah, lack of skill apa? Skill yang kurang kemampuan. Kemampuan yang kurang. Kemampuan yang kurang. Kemudian psycho stress apa? Stress fisik. Nah, kemudian improper motivation yaitu motivasi yang kurang. Oke ya. Jadi faktor-faktor personil ini itu ada 7 ini ya, kalau menurut ANSI, yaitu ketidakmampuan fisik. Misalnya kalian harus ngangkat semen itu sehari 1 ton gitu. Nah, kalian tidak mampu karena kalian terlalu kurus atau apa, itu masuk ke dalam ketidakmampuan fisik. Kemudian ketidakmampuan mental. Nah, itu seperti apa contohnya? Ya, Patah-patah apa suaranya? Suaranya patah-patah. Sekarang masih patah-patah nggak? Nah, mental yang kurang ya, misal, halo? Nge-lag, Pak. Masih nge-lag sekarang? Udah benar atau masih nge-lag? Nge-lag. Tes. Masih nge-lag atau udah lancar? Nggak jelas, Pak, ngomongnya. Nggak jelas? Udah, Pak. Udah. Ngomongnya? Udah? Masih. Oke, lanjut aja ya. Nah, nanti kalau nge-lag dikasih tahu lagi ya. Kekurangan mental. Sedikit. Ya, misalnya orang kurang mental. Ya kayak apa, autis dan lain sebagainya. Itu nggak boleh melakukan pekerjaan yang berat gitu. Nggak boleh melakukan pekerjaan yang di luar kemampuannya gitu. Kemudian stres mental. Nah, tekanan dari atasan misal, itu bisa jadi faktor pribadi gitu. Kalian di rumah habis berantem sama pacar gitu kan. Terus masuk kerja. Nah, masuk kerja kalian mentalnya baru stres gitu. Baru tekanan mental gitu habis berantem sama pacar gitu. Nah, itu banyak pikiran itu bisa jadi faktor pribadi yang menyebabkan kecelakaan gitu ya. Kemudian kekurang tahuan. Nah, kalian di situ kalian disuruh mengendarai ekskavator gitu. Tapi kalian nggak tahu caranya. Tapi kalian asal pakai aja. Nah, itu juga salah satu faktor personal ya. Jadi kalian asal pakai gitu tanpa tahu caranya. Nah, itu nggak boleh juga gitu. Oke. Kemudian lack of skill. Nih sama kurang lebih. Tadi pengetahuan secara umum, ini skill khusus ya, kayak tidak memiliki skill. Ya, gitu. Kemudian stres fisik. Misalnya kalian udah kerja terlalu keras gitu kan. Terus
kaki kalian kram sampai bikin kalian kram dan lain sebagainya, itu stres fisik ya. Itu juga personal pribadi yang bisa menyebabkan kecelakaan. Oke. Kemudian faktor pekerjaan ini ya, ada kurangnya leadership atau supervision, kurangnya Supervision. kepemimpinan atau supervisor yang tidak peduli misal, ya itu satu. Kemudian yang kedua, inadequate engineering atau kurangnya mesin atau pekerja engineer, ya, atau mekanik. Nah, kemudian inadequate purchasing, kurangnya persediaan, misalnya apa namanya, pembelian, harusnya mesinnya itu yang kualitasnya bagus, tapi kalian disediain mesinnya yang di bawah standar gitu, sehingga sehingga bisa menyebabkan kecelakaan gitu. Kemudian inadequate maintenance, itu kurangnya maintenance apa? Maintenance perawatan. Nah, mesin kalian nggak pernah dirawat, lama-lama habis olinya dan lain sebagainya, jadi mesinnya meledak atau nggak mau atau mogok dan lain sebagainya karena kurangnya perawatan, gitu ya. Kemudian berlebihan apa namanya, kelebihan Kelebihan perawatan, Pak. kelebihan perlengkapan juga nggak boleh, karena jadi terlalu banyak gitu ya. Pak. Melebihi standar, Pak. Kelebihan atau kurangnya apa, peralatan ya, nggak boleh, harus sesuai gitu. Kalau kelebihan nanti kalian bingung, nggak sesuai standar gitu. Kalau kurang juga kalian nyarinya di mana juga susah gitu kan. Kemudian kurangnya standar kerja. Oke, ini faktor-faktor pekerjaan ya. Ya, lanjut. Oke, penyebab langsung. Tadi penyebab dasar ya. Sekarang penyebab langsungnya apa? Penyebab langsungnya yaitu unsafe act atau substandard practice atau perilaku menimbulkan kecelakaan. Aman, perilaku tidak aman. Kalau unsafe condition, kondisi yang tidak kondisi yang tidak aman. Menimbulkan kecelakaan. Nih, contoh-contohnya immediate cause. Apa tindakan tidak aman? Yang pertama, mengoperasikan tanpa izin. Nah, misalnya kalian kan tadi lihat tuh apa namanya, teman kalian ada yang tertimpa apa ya? Batu. Tertimpa mesin press misalnya gitu ya. Tertimpa mesin press. Terus kalian tadi cek apakah itu penyebabnya penyebab pekerjaan atau penyebab pribadi. Kalau penyebab pribadi misalnya apa? Karena misalnya orangnya itu nggak punya skill gitu di megang mesin itu, jadi dia nggak tahu cara makainya gitu. Nah, kalian harus tulis di situ. Atau kalau misalnya faktor pekerjaan, misalnya mesinnya itu abnormal, jadi mesinnya itu malfungsi. Nah, jadi itu faktor pekerjaan. Terus kalian lihat penyebab langsungnya apa? Apakah tindakan yang tidak aman atau kondisi yang tidak aman. Nah, kalau
kondisi yang tidak aman, tindakan yang tidak aman, kalian cari ini salah satunya, kalian centang. Misalnya karena dia itu mengoperasikan tanpa izin gitu, atau orangnya itu mengoperasikan dengan kecepatan berlebih gitu, atau dia nggak pakai APD, misalnya nggak pakai perlengkapan yang memadai, atau dia menggunakan peralatan yang rusak gitu. Dia mau mencet stop tapi nggak berjalan stopnya, padahal tangannya baru masuk gitu. Nah, itu penyebab langsungnya. Ini karena kondisi yang tidak aman, ini faktor-faktornya ada ini juga ya, faktor-faktor kondisi tidak aman, pengaman yang tidak memadai, peralatan pelindungan yang tidak sesuai, perkakas peralatan atau material yang rusak, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian lack of control, yaitu sistem yang tidak memadai, standar yang tidak memadai, pelaksanaan standar yang tidak memadai. Nah, ini lack of control ini adalah Satu dari 4. ya salah satu dari 4 fungsi utama manajemen ya, yaitu plan, organize, lead, dan control. Supervisor, leader, manajemen, engineer, dan lain-lain harus merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan kerja. Nah, tanpa manajemen kontrol yang memadai, maka rangkaian sebab akibat kecelakaan akan terjadi, dan jika tidak diperbaiki akan dapat mengakibatkan kerugian atau kecelakaan. Ya. Oke. Jadi lack of control ini itu penting banget karena salah satu dari 4 fungsi tadi itu ya, plan, organize, lead, control. Nah, kalau manajemen kontrolnya itu tidak memadai, misalnya dari supervisor atau dari manajer kalian, itu tidak memberikan prosedur yang tepat, tidak memberikan aturan yang tepat, tidak memberikan tindakan yang tepat, ya udah, sistem tidak memadai, standar nggak ada, kemudian pelaksanaan standar tidak memadai, ini menjadi awal banget dari suatu kecelakaan. Oke? Jadi lack of control itu jadi awalnya banget gitu. Nah, ini contohnya pakai model multiple cause ini tadi ya, efek domino ini. Misalnya mobil meluncur ke jurang. Nah, mobil meluncur ke jurang, kita lihat nih ke belakang. Ada pengemudi dan 3 penumpang mengalami luka-luka, kemudian mobil rusak dan tidak bisa terbaiki. Nah, kita lihat apa sih penyebab langsungnya. Nah, pengemudinya itu hanya mengandalkan rem untuk mengurangi kecepatan di turunan. Kemudian menggunakan gigi 4 di turunan tajam, harusnya kan. Kalau turunan harusnya pakai gigi kecil. Nah, kalau gigi besar ya udah terjun gitu kan. Nah, kemudian melajukan kendaraan dengan kecepatan tidak aman, terlalu kencang, dan lain sebagainya. Kemudian penyebab dasarnya apa? Oh, ternyata pengemudinya itu kemampuannya masih terbatas. Nah, atau tidak memahami prosedur mengoperasikan, nggak punya SIM, misalnya gitu. Nah, atau orangnya itu suka unjuk kebolehan, misal suka kebut-kebutan, kayak teman-teman di sini ya. Kalau naik motor sama teman-temannya sukanya balapan gitu kan. Nah, itu penyebab dasarnya. Nah, kita lihat ke atas lagi. Oh, lack of controlnya apa? Namanya sistem kontrol diri untuk menjaga keselamatan sendiri maupun orang lain. Kemudian, kesadaran. Ya, namanya kesadaran. Namanya sistem kontrol untuk menjaga keselamatan sumber daya perusahaan. Itu paham ya teman-teman kalau disuruh analisa pakai model efek domino ini ya. Perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu metodenya menggunakan cause and effect diagram atau biasa disebut dengan diagram fishbone. Diagram fishbone itu apa sih? Fishbone ada yang tahu fishbone? Fish apa fish artinya? Apa? Fish. Fish. Wajah bukan fish. Oh, pertama.
Ikan. Ikan. Kalau bond artinya to the bone. Sampai ke tulang. Nah, ini kenapa disebut diagram fishbone? Karena bentuknya kayak tulang ikan, Pak. Nah, kayak tulang ikan. Nah, ini juga salah satu metode untuk mencari sebab kecelakaan. Nah, untuk menginspeksi sebab kecelakaan. Misalnya ada jembatan ambruk. Kita tulis nih alat kerja, manusianya, lingkungannya, faktor lingkungan, faktor cara kerja, faktor yang dikerjakan apa, kemudian peraturannya bagaimana. Nah, kalau sudah kita tulis di awal yang penting-penting, nih kan, biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang bertumpuk. Jadi bukan cuma karena 1-2 penyebab, tapi banyak penyebabnya. Kalau pakai diagram fishbone ini. Kemudian digunakan untuk memilih mana masalah yang harus diutamakan. Kemudian bisa digunakan untuk mencari sebab suatu kejadian. Nah, kalau mau pakai diagram fishbone, pastikan pakai pertanyaan mengapa. 5 why. Mengapa dalam mencari solusi. Kenapa kok bisa terjadi? Terus lagi, misalnya mobil jatuh. Kenapa kok mobil jatuh bisa terjadi? Karena supirnya mengantuk. Kenapa kok supirnya mengantuk? Karena dia ngelembur. Kenapa dia ngelembur? Dan lain sebagainya. Sehingga akan ketahuan sumber masalahnya di mana. Gitu. Nah, umumnya diagram fishbone ini itu bertemakan manusia, mesin, alat kerja, yang cara kerja, aturan kerja, dan lingkungan kerja. Yang ini ya tadi ya, alat kerja, manusia, lingkungan, cara kerja yang dikerjakan, peraturan, umumnya itu di dalam analisanya. Kemudian isi sampai sekecil atau sedetail mungkin setiap cabangnya. Sortir mana saja yang tidak diperlukan atau tidak terkait, dicoret. Kemudian tentukan kemungkinan penyebab utamanya. Tentukan urutan yang harus diselesaikan sampai tuntas. Tentukan siapa orang yang akan bertanggung jawab menanganinya. Tentukan batas waktu pengerjaannya, evaluasi hasilnya. Selesaikan masalah selanjutnya sesuai dengan urutan urgensinya. Nah, ini nanti tugas kalian ya. Kalian ada tugas analisa dengan diagram fishbone. Itu Apa? nanti tugas kalian ada analisa dengan diagram fishbone ini. Nah, tadi itu jembatan ambruk. Kalian tulis dulu nih alat kerja, manusia, lingkungan, cara kerja yang dikerjakan, peraturan. Terus kalian di alat kerja kalian coba pakai metode 5W tadi itu. Kenapa? Apa hubungannya sama jembatan ambruk? Misalnya, oh ternyata jembatannya kurang kokoh gitu. Atau kondisi truknya kurang normal gitu, nggak normal, kurang baik gitu ya. Nah, kemudian misal manusianya yang menyebabkan jembatan ambruk karena tukangnya itu kebanyakan tidur, terus kebanyakan ngerokok doang, nggak kerja dengan maksimal gitu ya. Oke, kemudian lingkungan, misalnya karena hujan deras gitu kan. Terus Karena cuaca. ya cuacanya hujan terus. Nah, misalnya penyangganya jadi kurang kuat, gampang goyang gitu karena tanahnya gembur gitu. Nah, terus misalnya cara kerja itu ngebut, SOP atau standar pekerjaannya kurang benar sehingga konstruksi jembatannya itu jelek gitu. Nah, terus muatan penuh di situ maksimal kendaraan lewat itu maksimal 1000 kilo, tapi sering dilewatin truk yang 10.000 kilo misalnya. Lebih standar. Ya, melebihi standar gitu ya. Nah, kalian carinya gitu caranya. Paham ya? Cara nyari faktor penyebabnya. Nah, kalau sudah kalian buat nih. Nah, misalnya tadi sudah ketemu kan, tadi hujan deras, tanah gembur, terus injak rem, kayu, dan lain sebagainya. Kalian tulis nih. Misal hujan deras, tanah gembur, jembatan kayu, ada penyeberangan. Nah, apa solusi penanggulangannya?
bikin jembatan baru yang permanen dari beton atau besi. Misal ingin cepat pulang atau mau ikut kenduri, dilarang pulang lebih cepat gitu. Atau misalnya ngebut. Nah, penanggulangannya apa? Kalian buat solusi. Dipasangkan rambu batas maksimal kecepatan gitu. Terus target waktu kalian buat target waktunya berapa? Setahun, besok atau seminggu lagi mulai sekarang gitu. Nah, kemudian PIC-nya atau person in charge-nya siapa aja yang untuk ngurusin ini buat jembatan baru. Oh, si Aan atau ini ingin cepat pulang, itu dilarang lebih pulang lebih cepat, HR-nya yang disuruh ngurusin itu dan lain sebagainya. Paham ya, teman-teman? Nah, kemudian kalian buat kesimpulan. Jembatan runtuh saat dilalui mobil tangki berisi limbah pabrik. Tiang penyangganya kurang kuat, tanah bergeser dan gembur. Hari hujan dan arus aliran air sangat deras. Tidak ada larangan untuk melewatinya atau tidak ada rambunya, dan lain sebagainya. Oke, itu kesimpulan. Kalian buat juga nanti kesimpulannya kayak gimana. Nah, kemudian kalian tulis juga kerugiannya, kira-kira apa aja. Angkutan limbah terlambat, ongkos angkut truk dari dasar kali ke bengkel, dan lain sebagainya. Nah, terus kalian ini tadi buat rencana kerja, target selesainya kapan, PIC-nya siapa, pencapaian targetnya itu, pencapaian targetnya itu apa, apakah sudah masih dalam proses atau tercapai atau belum dibuat dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian kalian juga kalau dalam suatu proses investigasi kecelakaan ya, kalian wajib yang namanya membuat laporan kronologis kecelakaan. Ya, jadi nanti kalau kalian jadi pekerja, terus di tempat kalian ada kecelakaan dan kalian itu saksinya, harusnya kalau perusahaan yang benar itu mereka manggil kalian, kemudian kalian dikasih selembaran seperti ini. Kalian disuruh nulis kronologinya apa? Apa nama kecelakaannya? Nah, kalian tulis. Apakah misalnya kondisi korbannya bagaimana teman kalian yang mengalami kecelakaan itu? Apakah meninggal, cacat tetap, kalian tentang kejadiannya kapan? Nah, lokasi kejadiannya di mana? Alat atau bahan subjek penyebab kecelakaannya apa? Misalnya dia terhirup gas beracun. Nah, tulis gas beracun. Nah, kemudian teman kalian itu di departemen apa gitu. Jumlah korbannya berapa? Nah, gitu. Ya, Pak. Nah, di kronologis kecelakaan ini kalian jangan membuat suatu argumen menurut kalian. Misal dia jatuh, Pak. Saya melihat dia jatuh karena dia ngantuk atau karena dia sembrono, tidak mematuhi SOP dan lain sebagainya. Nggak boleh kalian berdasarkan asumsi kalian, nggak boleh. Harus yang fakta-fakta. Misalnya kalian cukup tulis saja dia terjatuh dari tangga ada kerusakan. Jadi yang ada di depan mata kalian. Jadi karena kalau kalian bilang seperti itu, oh tadi dia jatuhnya karena ngantuk kok Pak gitu, atau karena ini itu bisa jadi subjektif gitu. Jadi hindari kalimat-kalimat yang asumtif atau menurut kalian cuma menerka-nerka, jangan pakai gitu, tapi benar-benar apa yang kalian lihat, kejadian apa itu, tangga jatuh ya tangga jatuh, nggak perlu kalian bilang tangga jatuh karena dianya makan gitu, makan terus nggak konsen gitu, cuman gitu. Oke. Kemudian kalian juga biasanya disuruh buat form laporan analisa kecelakaan ya. Kalau tadi kronologinya kayak gimana, kalau ini analisa kecelakaannya. Jadi kalian analisa kecelakaannya apa aja dan lain sebagainya. Oke. Gitu ya teman-teman. Nah, oke. Sekarang tugasnya
Tugasnya yang pertama menyusun ringkasan tentang sistem pelaporan insiden. Ano, para sa mano tugas nan. Ya. Yang kedua, ini gampang aja sih menyusun ringkasan tentang sistem pelaporan insiden ini. Kalian tinggal sistem pelaporan insiden itu tinggal kalian copy paste aja di sini gitu. Yang penting tahu kalau kalian itu paham. Mana tadi? Nih, ya. Nih kan. Nih, kalian copy paste aja, tulis ulang aja gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian silahkan buat buat satu analisa insiden investigasi dengan diagram fishbone. Nih, kayak tadi ya. Mulai dari buat, nah ini, diagram fishbone. Misalnya, ada kecelakaan apa kalian sebutkan nanti. Contoh, kecelakaan kerja, misalnya yang baru-baru ini kebakaran atau ledakan di PT mana. Nah, kalian buat seperti ini ya. Oke, Buat seperti ini aja, sesuai kalian aja. Sesuai apa Imajinasi. ya imajinasi kalian supaya kalian tahu aja cara apa namanya cara evaluasi cara investigasi kecelakaan tuh kayak gimana gitu. Nah terus kalian buat kayak gini nih action plan-nya, nggak usah banyak-banyak nggak apa-apa, yang penting kalian tahu flowchart-nya cara investigasi kecelakaan tuh kayak gimana gitu. Nah, kemudian kalian tulis tuh apa aja kesimpulannya dan kerugiannya apa aja. Kemudian kalian buat evaluasi action plan. Oke. Sampai Action sini plan. ada pertanyaan teman-teman? Siap, tidak ada Pak. Tanggal berapa Pak kumpulnya? Minggu depan, seminggu aja pokoknya. Gampang Kumpulkan kok minggu ini. depan Pak. Apa? Kumpulkan minggu depan. Ya. Ya yang tadi. Ini sekali lagi yang mungkin belum dengar tugasnya. Susun ringkasan dengan sistem pelaporan insiden. Kalian cuman copy paste aja dari materi saya tadi. Silakan nanti ditonton lagi kalau udah saya kirim YouTube-nya. Kemudian buat satu analisa insiden investigasi dengan diagram fishbone. Kalian juga copy aja yang tadi, tapi kalian ganti kecelakaannya gitu. Kecelakaannya apa gitu. Terus kalian kira-kira analisanya menurut imajinasi kalian aja seperti apa. Jadi supaya nanti apa fungsinya? Ini tugasnya. Nanti ketika kalian sudah di pekerjaan, di konstruksi, di tambang dan sebagainya, kalian pas disuruh buat kayak gini, kalian nggak pikuk gitu. Kalian aku udah pernah buat gini gitu. Oke ya? Paham sampai sini? Paham. Oke, kemudian oke, kalau belum ada yang tanya, saya anu dulu ya, saya absen lagi yang belum tadi. Benny mana Benny? Benny Vivo mana? Benny Vivo nih. Hadir Pak. Baik, Vivo dan Pak. Benny kemarin nggak hadir ya Benny? Ya Pak, maaf Pak, nge-lag sinyal di kampung saya Pak. Oke, nggak apa-apa. Teman-temannya nanti tugas udah tahu Benny yang minggu lalu. Nah, dikerjakan ya, tanya temannya atau lihat YouTube yang saya share di grup itu. Baik Pak. Oke, kemudian Aris, mana Aris? Saya Pak. Oke. Kemudian Ansori Mumtaz, mana Ansori Mumtaz? Hadir Pak. Ansori Mumtaz. Oke. Kemudian Ardian Syahputra, mana Ardian Syahputra? Ardian Syahputra kemarin nggak hadir. Ardian Syahputra. Mana Ardian Syahputra? Ya, enggak respon ya. Ariel Irwansyah, mana Ariel Irwansyah? Ariel Irwansyah ada Ariel Irwansyah? Ariel Saputra. Ada Ariel Saputra? Hadir Pak, hadir. Yang mana ini? Ariel Saputra. Oke. Bayu Saputra, mana Bayu Saputra? Hadir Pak, hadir. Udah ini tadi ya Bayu Saputra ya.
Ya udah, Bas Putra. Ada lagi yang belum di absen? Ada Pak, ada. Siapa? Ada. Siapa? Muhammad Sultan Odifari. Sudah itu. Andika Juniarta ya Pak. Siapa? Andika Juniarta. Ini gimana? Andika Juniarta. Sudah, Andika. Kita panggil tadi. Tapi enggak. Anji Firmansyah Pak. Andi Firmansyah. Sudah, Andi Firmansyah. Astiananta. Sudah, Astiananta. Sudah ya? Nggak ada lagi? Oke.